karya tulis ilmiah yang sudah berhadir di ruangan virtual pada pagi hari ini. Ini adalah pertemuan yang ketiga yang mungkin lebih khusus lagi memilih tips ya, memilih jurnal yang tepat. Beberapa dosen ini sudah ada yang sudah dikoreksi oleh Prof. Ketut yang sudah mengirimkan, semua sudah kembali ke penulisnya masing-masing. Harapannya segera memperbaiki, nanti akan dikembalikan lagi ke Prof. Mudah-mudahan sebelum selesai ini sudah bisa disubmit, itu harapan yang sudah mengirim yang pertama sekali Prof ya. Kemudian yang beberapa hari ini kita juga sudah menerima artikel ilmiah yang ada pertanyaan nih Prof, apakah boleh dalam bahasa Indonesia atau langsung ke bahasa Inggris yang ingin submit ke jurnal internasional seperti itu. Jadi saya memberikan opsi kalau memang sudah selesai dalam bahasa Inggris, ya Prof kayaknya memang reviewer internasional, sekalian aja koreksi bahasa gitu dengan Prof. Tapi kalau memang belum bisa dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia dulu. Saya ngambil inisiatif saja Prof memediasi mereka yang ingin mengirimkan artikel. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan Prof. Ketut untuk memberikan materi, sharing, dan juga arahan bagaimana kita bisa memilih jurnal yang tepat sehingga kita bisa submit sebelum selesai kegiatan data sharing. Silakan Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita semua diberikan kesehatan hari ini. Amin. Di tengah pandemi ini, dengan kesibukan kita sebagai seorang dosen, kita masih mau untuk belajar yang lain. Ya, oke, saya akan memilih jurnal ya. Ini materi ini sudah saya share di grup ya, mudah-mudahan sudah diterima semua ya. Ini saya dapatkan dari sebuah artikel di dalam bentuk bahasa Inggris, saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan saya kombinasikan dengan apa yang saya ketahui ya. Memang memilih jurnal itu gampang susah ya. Yang paling gampang itu adalah sebenarnya ngikutin apa yang sudah dilakukan oleh teman kita. Ya. Itu. Jadi yang paling gampang itu adalah mengikuti teman yang pernah mempublikasi. Ya, itu yang paling gampang ya. Tapi sebelum ke sana kita coba lihat ya, jurnal mana sebaiknya kita publikasikan. Ya. Kalau kita lihat ya, banyak tersedia jurnal di Indonesia ini, ya khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah yang sudah terakreditasi di Sinta itu ada sekitar 5.034 jurnal. Itu data Agustus 2020, data kemarin ya, bulan kemarin ya. Ketika saya buat PowerPoint ini, saya coba searching, saya coba browsing ke sana, dan ternyata dari 5.034 jurnal yang terindeks sama Sinta itu hanya ada 75 yang terindeks di Sinta 1. Kemudian ada 794 yang terindeks Sinta 2. Kemudian ada 1.005 yang terindeks Sinta 3 ya. Kemudian Sinta 4 dan Sinta 5, Sinta sampai Sinta 6 ya. Ya. Gitu. Artinya bahwa sebenarnya banyak jurnal yang ada di Indonesia, belum lagi yang belum terindeks ya. Kemudian kalau kita lihat data dari Scopus itu
itu ada 40.000 jurnal. Banyak sekali gitu ya. Dari Q1 sampai Q4. Kemudian yang terindeks oleh Web of Science itu hanya ada 7.500 jurnal. Itu adalah data yang saya coba cari sampai Agustus 2020. Ya. Tapi kalau Bapak susah, jurnal mana sebaiknya yang sesuai, yang cocok dengan artikel itu. Ya, itu artikel, menemukan jurnal yang tepat untuk menerbitkan artikel kita itu bisa menjadi proses yang sulit. Ya, itu. Nah, permasalahannya apakah kita cari jurnal dulu atau buat artikel dulu? Kalau saya buat artikel dulu, ada artikelnya tidak? Ya, gitu ya. Nah, ada beberapa kriteria ya yang bisa kita pertimbangkan untuk memilih suatu jurnal. Ya. Yang pertama ya yang perlu kita lihat adalah beberapa yang materi yang akan saya berikan. Yang pertama adalah kriteria yang perlu dipertimbangkan ya. Kemudian yang kedua adalah faktor dampak. Ya. Yang ketiga adalah apakah jurnal itu terbuka atau tidak, open access atau tidak. Ya. Kemudian pada bagian akhir saya akan mencoba menjelaskan beberapa alat untuk membantu mengidentifikasi jurnal tujuannya, jurnal finder ya gitu. Oke ya. Nah, apa kriteria-kriteria yang perlu kita pertimbangkan? Kriteria yang pertama adalah informasi tentang jurnal itu sendiri. Dan yang paling gampang itu adalah bertanya, artikel ini nih Kak, ya, ini sebaiknya diterbitkan di mana? Gitu, ya. Kemudian yang paling bisa Anda tanyakan adalah kepada mentor Anda. Ya, mentor Anda itu kalau ini artinya bahwa kalau kita punya teman yang linear dengan kita, kalau Bapak Ibu di jurnal yang penelitiannya artikel kesehatan bertanya ke saya, misalkan Prof atau Pak Kedut ini sebaiknya dipublikasikan di mana, saya akan kebingungan juga, ya karena saya tidak pada jurnal yang tidak pada linearitasnya tidak sama gitu ya. Tapi kalau isi biasanya saya paham ya, ini kurang apa gitu, biasanya ada kriteria-kriteria yang sudah kita pegang ya. Kemudian yang penting juga adalah dari pembimbing. Entah itu pembimbing S1, entah itu pembimbing S2, entah itu pembimbing S3. Ya, di S1 saya waktu itu tidak ada kewajiban untuk publikasi, tetapi sekarang itu anak S1 sudah diwajibkan untuk publikasi kalau nggak salah begitu ya. Diwajibkan atau disarankan untuk publikasi. Ya. Gitu. Pada waktu S2 saya nggak disarankan untuk publikasi, tapi saya publikasikan apa itu namanya? Jurnal penelitian sawit. Kebetulan penelitian saya tentang sawit waktu S2 ya. Gitu. Pada waktu S3 artikel saya yang mempublikasikan bukan saya, malah pembimbing saya. Beliau yang membuat artikelnya kemudian dipublikasikan oleh beliau. Saya tetap nomor 1. Itulah untungnya kalau kita punya pembimbing yang baik gitu ya. Jadi artikel saya serah, apa itu bukan artikel, draft soft copy saya serahkan ke beliau, kemudian beliau yang buat artikel dan dipublikasikan di jurnal internasional. Ya.
Australian Journal of apa itu namanya, pokoknya di Australia saya ya tahun 2007. Dan jurnal itulah yang membantu saya juga untuk menjadi guru besar ternyata. Gitu. Di samping tulisan buku saya, ya, di samping jurnal-jurnal saya. Jadi untungnya kalau kita punya pembimbing yang baik itu begitu, ya. Kemudian yang kalau kita lihat lagi ya, yang perlu kita perhatikan dari informasi tentang jurnal adalah jenis artikel yang dipublikasikan. Ada beberapa jurnal yang isinya tidak apa itu nama, bukan merupakan artikel yang hasil penelitian. Ada itu. Ada yang artikel isinya hanya review saja. Begitu. Ya. Kalau review berarti isinya menjadi satu yang bermacam-macam gitu. Ya. Jadi kita harus teliti. Ya, harus kita lihat juga jurnalnya, ya. Kita lihat daftar isinya, ya. Kalau kita pinginlah lihatlah di arsipnya. Nah, maka akan kelihatan di situ jenis-jenis artikel yang dipublikasikan, ya. Kemudian yang perlu kita lihat lagi adalah apa itu namanya, panjang dan lama naskah diterima. Gitu. Ada jurnal-jurnal yang membatasi berapa halaman yang harus boleh kita publikasikan. Ya. Kemudian yang perlu kita lihat juga adalah berapa lamanya mereka memberi keputusan diterima atau ditolak. Itu penting itu. Ya. Kemudian data tambahan lainnya. Data tambahan lain yang perlu kita lihat adalah, nah, mampu nggak kita ke sana membayar itu. Ya. Jadi informasi jurnal itu penting. Ya, informasi jurnal itu kita bisa peroleh dari teman kita sendiri, ya, kemudian oleh mentor, oleh pembimbing, bahkan oleh Anda sendiri, gitu. Anda biasa terbit di mana? Tetapi kalau kita biasa terbit di satu jurnal, di itu saja juga membosankan juga pada akhirnya. Ya, kalau ada beberapa tulisan saya pada jurnal yang sama, itu pasti penulis pertamanya bukan saya. Ya, saya hanya sarankan tulis di situ karena kualitasnya seperti ini, gitu. Ya, di CV saya, gitu. Ya, atau biasanya saya diminta oleh jurnal yang bersangkutan. Maka saya kirim artikel itu. Biasanya gitu. Biasanya ada beberapa jurnal yang baru terbit itu minta ke saya gitu, ya. Ya sudah, saya kirimin saja gitu. Enggak apa-apa, yang penting ada publikasi. Menurut saya sih gitu, ya. Dan tulisan mahasiswa kita terpublikasi. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada kalau ada pertanyaan nanti diselain saja ya. Jadi nggak usah terlalu. Baik, Prof. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, mereka bisa chat. Nanti saya langsung begitu ya. Nggak perlu menunggu sampai ada waktu. Baik, Prof. Oke. Nah, oke ya. Yang kedua yang harus kita lihat, kriteria kedua adalah reputasi jurnal. Ya. Reputasi jurnal itu bisa kita lihat dari umur jurnal. Berapa tahun dalam publikasi. Ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu saya
pada waktu waktu kita diskusi awal, saya lebih baik memilih jurnal yang di Bogor daripada jurnal yang lain gitu. Walaupun itu tidak terakreditasi. Karena apa? Umur jurnal itu ternyata lebih lama dari masa pendidikan saya S1, S2 dan S3. Gitu. Maka saya memilih jurnal itu. Ya, ada jurnalnya, jurnal agroekonomi. Ya. Itu jurnal yang paling lama. Gitu. Ada 4 kali saya publikasi di situ. Ya, tahun 2004, terus tahun berapa gitu. Kemudian yang terakhir adalah 2019 kemarin. Ya. Jadi itu. Kalau nggak awal 2020 ini. Kemudian yang kedua adalah biayanya. Biasanya jurnal yang biasanya bahwa kualitas jurnal itu sangat linear dengan biayanya. Gitu. Q1 itu akan lebih mahal daripada Q4. Tapi ini tidak selalu, ya. Tidak selalu, gitu, ya. Jadi yang perlu kita lihat adalah terkait dengan biaya ini sebenarnya ya kembali ke diri kita gitu. Kita nanti mampu atau tidak membayar itu. Oke ya. Kemudian yang ketiga itu open access atau tidak. Ini yang cukup penting menurut saya gitu. Saya pernah kejebak ke yang tidak open access dan itu Q4 semua. 2 artikel pada Q4. Apa akibatnya? Orang kalau mau mengakses artikel kita itu akan kesulitan gitu loh. Akibatnya apa? Mereka mengirim saya email untuk minta artikel saya gitu. Nah, itu. Sudah biayanya saya agak menyesal gitu loh ya untuk yang tidak open akses. Kalau tidak open akses itu berarti tidak banyak yang tidak akan sulit mendapatkan citasi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah peer review-nya gimana? Itu penting gitu ya. Peer review-nya gimana? Ada tidak proses itu? Ya, rata-rata itu ada. Ya, peer review itu rata-rata ada ya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah faktor dampak ya. Faktor dampak. Nanti kita bicara tentang faktor dampak ya. Gitu. Itu penting. Biasanya untuk prasyarat jadi guru besar itu apa itu namanya ya, untuk guru besar ya. Kalau untuk lektor kepala tidak ya. Gitu ya. Kemudian reputasi jurnal lain yang harus kita perhatikan adalah siapa penerbit dan editornya. Ya. Jadi itu penting juga. Makanya di kemarin yang ditanyakan oleh Bu siapa itu ya, yang terkait predatory. Ya. Jadi reputasi jurnal itu tergantung juga pada penerbit dan editornya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang menjadi pengelola jurnal di Teguh Umar gitu ya, itu penting membuat editornya siapa, terus ID Scopusnya apa, ORCID-nya apa, terus Google Scholar-nya apa gitu dicantumkan di situ. Penting itu, ya. Khususnya paling tidak 2 aja lah. ID Scopusnya dengan ORCID-nya, ORCID ID-nya, cantumkan di situ. Karena itu bisa mengidentifikasi siapa editornya. Ya. Kemudian yang paling penting adalah tingkat penerimaan atau penolakannya. Ya, gitu. Kalau jurnal dengan
tingkat penerimaannya itu lebih rendah, misalkan dari 100 jurnal artikel yang masuk yang diterima hanya 10%-nya, maka dia biasanya lebih berkualitas, lebih bergengsi dibandingkan yang diterima 20%-nya. Walaupun sama-sama Q1, walaupun sama-sama Q2, walaupun sama-sama Q3. Ya. Kemudian yang ke berikutnya adalah kualitas artikel dan penulis yang pernah diterima di situ. Tapi sekali lagi bahwa penulis ini kita tidak boleh menurut saya tidak boleh tidak hanya orang-orang itu saja gitu loh. Seakan-akan dia akan mendikte arah kita gitu, arah jurnal kita ya. Menurut saya sih gitu. Kemudian yang berikutnya adalah siapa pembaca artikel kita, siapa pembaca jurnal kita, dari mana saja mereka. Ya, salah satu ukuran audiens itu adalah pengindeksan. Diindeks oleh siapa saja. Ya. Itu penting itu. Ya. Walaupun ada beberapa jurnal yang banyak indeksnya ternyata ya cuma indeks itu aja, umum saja gitu ya. Salah satu pengindeks yang baik ya Scopus, terus Web of Science gitu. Sinta itu adalah salah satunya, DOAJ gitu ya. Itu adalah reputasi jurnal. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah review prosesnya. Proses reviewnya ya. Proses review ini penting ini. Saya mengalami yang paling lama ya 2 tahun lah. Ya, kemudian diterima pada tahun 2000 ya akan dipublikasikan pada 2021 gitu. Yang akan dipublikasikan pada tahun 2000 itu 2 tahun itu. Tapi karena saya tidak terlalu bergantung pada artikel itu ya sudah saya biarin aja gitu. Saya tanyakan aja gitu. Gimana kok nggak diproses-proses ini artikel saya gitu. Nggak dijawab. Tanya lagi nggak dijawab. Pada akhirnya dijawab. Kamu publikasikan kamu masukkan di mana? Saya masukkan di sistem ini, saya jelaskan gitu. Itu pun masih butuh 6 bulan sebelum dia dipublikasikan. Ya 6-4 bulanan lah, ya 4-6 bulanan lah, ya. Jadi itu mencari ini proses review ini bisa kita lihat kalau kita melihat dari Journal Finder, nanti akan kelihatan kira-kira prosesnya berapa lama gitu, ya. Kemudian yang penting juga adalah biaya publikasinya. Ya. Kalau biaya publikasinya itu setelah kita diterima nggak masalah. Gitu. Kadang-kadang kita diminta untuk membayar dulu proses reviewnya. Ya. Tahun kemarin saya ke Afrika, ya, walaupun itu sudah masuk Scopus juga, sudah masuk Scopus Q2 kalau nggak salah. Gitu. Saya kirim ke situ dan harus mau mengirim ke situ dan ternyata diminta dulu $100. Ya sudah saya nggak mau saya. Ya. Jadi ada processing fee namanya kalau nggak gitu ya. Itu biasanya cukup mahal juga. Kalau $50 sih nggak masalah mungkin ya. Tapi kalau sudah $100 itu sudah 1,5 juta gitu. Dan itu belum tentu diterima. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam memilih jurnal itu. Oke ya, itu Bapak-bapak yang perlu kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang perlu kita perhatikan ya.
Kemudian tadi saya jelaskan juga bahwa yang perlu jadi pertimbangan adalah impact faktornya juga, faktor dampaknya juga, ya. Banyak faktor dampak itu sebenarnya, ya. Faktor dampak jurnal itu mencerminkan rata-rata kutipan, berapa banyak citasinya atas artikel terbaru yang diterbitkan dalam jurnal tersebut. Jadi sebenarnya faktor dampak itu mencerminkan berapa banyak artikel yang diterbitkan itu disitasi. Kalau makin banyak yang mencitasi, pasti jurnal itu sangat penting. Ya, sangat penting tentunya pada bidangnya. Ya. Artinya bahwa suatu jurnal dengan faktor dampak yang tinggi, maka itu jurnal itu tentunya lebih penting, lebih berkualitas dibandingkan dengan jurnal yang dampaknya rendah. Cara penghitungannya di yang warna hijau ini. Ya. Yang warna hijau ini. Ya, kita tidak perlu tahu bagaimana mereka menghitung dampaknya, ya. Kita sudah bisa lihat dari beberapa jurnal. Kalau kan Bapak Ibu mengunjungi Simago kemudian mencari jurnalnya, nanti akan keluar juga dampaknya itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana to identify, ya, dampak ini, ya. Ini ada beberapa yang menerbitkan dampak, ya. Yang salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters. Jadi Thomson Reuters itu salah satu yang mengindeks jurnal. Ya, ini cukup berkualitas juga kalau Bapak Ibu selain Scopus dan Thomson Reuters selain Scopus, ya. Ini adalah Web of Science juga ini, ya. Nah, kalau Anda atau Bapak Ibu ingin tahu dampaknya, impact-nya, kunjungin webnya. Ya. Cari JCR, kemudian kunjungilah di apa itu namanya di halaman itu, ya, gitu. Ya, ada select JCR year ini, ya. Nah, di situ boleh kita lihat tahun berapa dia indeksnya, impact-nya, ya. Gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin lebih detail lagi, bisa kita select dari kategorisnya. Ya. Kita select dari kategorisnya. Kemudian kita klik saja itu apa? Geoscience multidisipliner. Maka dia akan keluar beberapa jurnal yang relevan dengan disiplin kita. Kalau kita bicara tentang kesehatan, kebijakan kesehatan dan layanan kesehatan, maka kliklah Health Policy and Services. Maka akan keluar jurnal-jurnal ini dan akan keluar impact-nya di sini. Ya. Nature of Geoscience itu disitasi sebanyak 12.000. Jurnal faktor impact-nya itu adalah ini. Eigen faktornya, skornya ini adalah ini. Dan seterusnya. Ini biasanya kalau untuk grup besar biasanya yang dilihat adalah ininya. Ya. Eigen faktornya sama jurnal impact faktornya ini. Ya. Ini. Biasanya yang lebih ditanya adalah jurnal impact faktornya ini. Ini adalah untuk Web of Science atau Thomson Reuters-nya. Ya, menggunakan JCR.
Oke, Bapak-Bapak ya. Nah, apa perankingan yang lain? Ya. Perankingan yang lain adalah Scopus, ya, ada SGR, ya, Simago Journal Rank. Ke sana saja, masuk saja, ya, masuk saja ke Simago, nanti akan ketahuan berapa dia impact-nya. Cari jurnal-jurnal yang mempunyai impact yang paling tinggi, walaupun itu akan berat. Ya, ada lagi the impact per publication metric (IPP). Kalau IPP itu hanya 3 tahun terakhir, gitu. Ya, ada lagi yang SNP. Kemudian ada lagi yang bisa Bapak kunjungi ini adalah di Google Scholar. Itu ada H-index-nya, ada, dan Sinta salah satunya adalah dari Google Scholar ini. Berapa artikel itu disitasi dari jurnal itu. Ya, makanya kalau kita mengelola jurnal itu harus punya Google Scholar-nya juga. Ya. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, itu adalah beberapa kriteria yang harus kita pertimbangkan ketika kita memilih jurnal. Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya artikel yang kita pilih, yang kita miliki ini cocok untuk jurnal mana ya? Pasti pertanyaannya gitu, ya. Yang paling penting Bapak Ibu sudah punya judul dan Bapak Ibu sudah punya abstrak dan punya kata kunci dulu. 3 itu yang penting, ya. Maka dengan 3 komponen itu Bapak Ibu bisa mencari jurnal mana yang relevan. Nah, yang dengan artikel Bapak Ibu, ya. Nah, ada beberapa yang bisa Bapak Ibu gunakan, ya. Ada JIN, ya. Ini kayak nama orang aja ya. Jurnal garis miring author name estimator, ya. Jadi ini alat untuk melihat apakah artikel kita ini cocoknya di jurnal mana, gitu, ya. Maka kita akan, kalau Bapak Ibu kunjungin di sini nanti akan ditanya apa judulnya, apa itu namanya, kata kuncinya, kata-kata gitu ya. Ada yang nanyakan kata kunci, ada yang nanyakan abstraknya. Yang paling banyak adalah abstraknya, judul dan abstraknya. Gitu. Ya, Anda masuk ke situ, Bapak Ibu masuk ke situ, maka akan muncul dari web ini nama jurnal yang relevan. Nama jurnal yang sesuai dengan artikel Bapak Ibu. Dan di situ akan kelihatan kemungkinan diterimanya berapa persen, gitu. Kemungkinan lama waktunya berapa lama, gitu. Itu akan muncul. Ya, itu JIN yang pertama. Yang kedua adalah Advanced Journal Selector. Ya, ini sama kasusnya. Ya, kasusnya sama, prosesnya sama. Kemudian yang berikutnya adalah add endnote. Ya, itu sama juga. Nah, kalau di endnote, kalau di advance, ya, kemudian di JIN itu kita tidak spesifik publisher. Publishernya itu boleh dari mana-mana, kemungkinan begitu. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan Elsevier dan Springer, maka pasti jurnal-jurnal yang muncul di situ adalah jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier dan Springer. Itu bedanya. Padahal kita tahu bahwa di Elsevier dan Springer itu adalah jurnal-jurnal yang paling mahal menurut saya. Saya jarang menggunakan itu, tapi kalau untuk uji coba ya bolehlah begitu.
Jadi ke Bapak Ibu kalau sudah punya artikel, coba gunakan ke situ. Gitu loh. Di Elsevier dulu, kemudian ke Springer. Nanti akan keluar itu. Ya, detail. Berapa dampaknya, berapa impact-nya jurnal ini dan sebagainya. Ya. Itu adalah beberapa alat yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari jurnalnya. Tapi yang perlu saya ingatkan bahwa jurnal ini hanya untuk jurnal yang terpublikasi internasional. Ya, saya belum pernah mencoba untuk bahasa Indonesia. Jujur aja untuk semua ini, ya. Itu saya belum pernah mencoba semua, ya. Yang sering saya gunakan jujur aja ya Elsevier dan Springer. Ini sekali kalau nggak salah. Jin ini kemarin saya coba, ya. Gitu. Itu Bapak Ibu, jadi kuasai alat ini. Ini adalah salah satu yang membantu Bapak Ibu untuk memilih jurnal. Sekali lagi keputusan ada tetap pada Bapak Ibu kemana jurnal itu akan dipublikasikan. Ya. Nah, pertimbangan berikutnya itu adalah open access atau tidak. Ya. Nah, kalau open access itu ada untungnya. Audiens kita lebih luas. Dan jurnal-jurnal di Indonesia kebanyakan open access. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat pengunjungnya itu bisa dari mana-mana. Gitu. Ya, jadi open access itu siapa saja boleh masuk ke situ. Siapa saja boleh download artikel itu. Kalau Bapak Ibu publikasi keluar, maka yang open access itu biasanya lebih mahal dibandingkan yang tidak. Gitu. Ya. Jadi cost-nya, kontranya adalah biaya ditanggung oleh penulis. Ya, yang perlu hati-hati juga bahwa beberapa jurnal yang open access ini biasanya jurnal predator. Ya, yang internasional ya. Saya nggak tahu apakah ada jurnal di Indonesia yang masuk dalam predatory ya. Gitu. Kemudian yang sering dikhawatirkan adalah kendali mutu dan keaslian. Itu terkait dengan open access ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan lagi ya? Tadi sudah saya singgung adalah hati-hati dengan predatory. Dan predatory itu tidak hanya di bills. Ya, informasi tentang predatory itu tidak hanya di bill. Ya, tetapi bisa juga kita lihat dari Be Informed yang dikeluarkan oleh Duke University. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi periksalah jurnal itu di dua ini dengan dari bills dan juga dari Be Informed. Sebelum kita mempublikasikan artikel kita ya. Walaupun jujur aja itu banyak pertentangan apakah iya begini, apakah iya begitu gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa yang dipegang oleh penilai angka kredit itu ya dua ini, khususnya bills. Ya. Jadi itu yang perlu hati-hati. Di bills itu boleh jadi adalah publishernya, boleh juga jurnalnya. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemilihan apa itu namanya jurnal yang tepat ya.
kita banyak diskusi, nanti kita banyak diskusi dan kita akan sharing pengalaman saya, bagaimana saya memilih jurnal, gitu ya. Kadang-kadang saya kalau memilih jurnal hanya, jujur aja kalau saya memilih jurnal, begitu jurnal itu relevan dengan artikel kita, ya uji coba aja lah, diterima syukur, nggak diterima syukur, gitu. Ya, begitu Bapak Ibu. Dan terima kasih, saya kembalikan ke Bu Sy ya. Terima kasih. Monggo, mari Bu Sy, kalau ada pertanyaan silahkan. Tadi dapat. Halo. Terima kasih Prof atas sharingnya. Halo? Yuk. Oh ya Prof. Monggo kalau ada pertanyaan. Sampai sekarang belum, tapi kalau memang Prof kita buka sesi bertanya, biar nanti mungkin ada yang ingin bertanya bisa langsung bertanya dengan Prof. Sudah selesai. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan, ini kita lihat materinya sangat menarik ya, bagaimana memilih jurnal yang tepat. Karena banyak sekali kita tidak tahu bagaimana sih cara memilih nama jurnal saja, mungkin kadang kita tidak tahu link dan kemana untuk melihat baik itu dia predator kah ataukah impact factor-nya berapa ya Prof ya. Jadi dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk sharing di sini. Kebetulan Prof sudah sangat berpengalaman bagaimana mencari jurnal yang tepat untuk kita bisa publikasi. Untuk sesi pertama dipersilakan 2 atau 3 penanya, nanti langsung dijawab oleh Prof. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, mungkin Ibu Dian Vera sudah online dari pagi ya. Persilakan Ibu Dian. Ini kadang kita bingung nih, Prof. Baik, Pak Nodi ya, Pak Nodi Mavendra kayaknya ingin sharing dengan Pak Ketut. Apalagi Pak Nodi ini adalah pengelola Sinta, Prof. Jadi sangat familiar dengan yang namanya jurnal-jurnal internasional, Sinta, dan lain sebagainya. Silakan Pak Nodi Mavendra. Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan apa kabar Prof? Semoga selalu dalam rahmat Allah. Saya izin bertanya Prof, mungkin pertanyaan saya tidaklah spesifik tadi berkaitan dengan masalah untuk masalah misalnya publikasi internasionalnya, tapi saya lebih ke arah mungkin pengembangan jurnal di kami Prof berdasarkan pemaparan Prof di awal tadi. Saya mohon maaf, saya tadi maksudnya agak lambat karena ada perkuliahan dulu. Untuk pertanyaan saya begini Prof, di materi yang Prof kirimkan tadi kebetulan saya sudah download dan sudah sempat baca sekilas. Nah tadi kalau saya tidak keliru di kriteria 2, yaitu berkaitan dengan masalah reputasi jurnal. Nah di mana Prof tadi sempat menuliskan di situ salah satu poinnya adalah status tinjauan daripada jurnal itu atau peer review. Nah yang saya tanyakan itu Prof, suatu jurnal yang dikatakan bagus sehingga kemudian kita bisa suatu jurnal yang dikatakan bagus itu pertama, yang kedua strategi kita juga untuk dapat indeksasi ke yang lebih tinggi, misalnya seperti Sinta yang Prof sampaikan tadi, yang mungkin kita bisa mencapai ke misalnya Sinta 3, 2 ataupun 1, atau bahkan mungkin indeksasi internasional,
apakah di reviewer itu sebaiknya satu artikel itu direview oleh 2 orang reviewer, ataukah cukup satu saja? Karena di poin ini ada beberapa pendapat yang saya lihat berbeda begitu, Prof. Nah, di mana memang yang menjadi terkadang pertimbangan jika 2 orang reviewer, jika ternyata perbedaan reviewer A dan B itu misalnya bagaikan langit dan bumi kalau saya istilahkan, Prof. Tentu kita membutuhkan reviewer selanjutnya yang ketiga. Nah, ini yang terkadang agak mengalami kesulitan begitu Prof dalam pengelolaan jurnal. Di sisi lain lagi Prof, kita tahu bersama bahwa reviewer ini kan memberikan saran di mana keputusan pada akhirnya publish atau tidak sebuah artikel itu tentu dari pengelola jurnal atau daripada dewan editornya sendiri. Yang ketiga Prof, mohon saran dari Prof sebagai mungkin reviewer tadi di jurnal baik nasional ataupun internasional. Untuk jurnal kita itu posisinya, Prof, yang ada di UTU, kita berharapnya ingin indeksasi ke internasional walaupun masih dalam posisi indeks misalnya pertengahan di tingkat DOAJ. Nah, apa saran Prof mungkin agar kami bisa mencapai indeksasi tersebut begitu Prof? Karena agak kesulitan bagi kami begitu membacakan kriteria-kriteria yang ada di dalamnya, di mana salah satu kriterianya misalnya penulis internal itu maksimal 25%. Sedangkan kalau kita mengacu pada peraturan, pada panduan Sinta, itu kalau saya tidak keliru sekitar 40%. Itu di satu sisi, Prof. Di sisi lain mengalami kesulitan teknis sebenarnya. Begitu kan komunikasikan dengan pihak pengelola Sinta dari kementerian, disampaikan untuk ISSN di jurnal itu sebaiknya dilingkan ke LIPI sebagai yang pusat kita pengurusan ISSN di Indonesia. Tapi kalau kita melihat di DOAJ, mereka itu berharapnya justru di link website ISSN yang dari Prancis. Nah, begitu terjadi perubahan, pernah kita lakukan perubahan, justru yang terjadi di Sinta itu malah ditolak hanya karena masalah kecil seperti ini. Nah, mohon mungkin kiat-kiat dari Prof berkaitan dengan keluhan yang kami alami begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon maaf jika mungkin pertanyaan saya ini tidaklah spesifik sekali tentang poin kita pada hari ini, karena saya sebagaimana disampaikan Ibu Ketua tadi, sebagai pengelola jurnal UTU dan melihat trik record daripada Prof, maka kemudian pertanyaan ini yang saya ajukan kepada Prof. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Aduh, ini pertanyaan lebih pada pengelola jurnal ini ya. Kebetulan saya juga menjadi jadi chief editor untuk 2 jurnal yang ada di UNIP ya. Satu sudah masuk Sinta 3 gitu, yang 2 itu dalam proses untuk ke Sinta. Memang yang 2 ini akan kita arahkan untuk yang internasional ya. Jadi memang agak sulit ya kalau ke internasional, jujur aja begitu ya. Apalagi kita harus menjaring artikel yang terkait dengan yang berbahasa Inggris gitu ya. Begitu. Terkait dengan reputasi jurnal, strategi yang kami lakukan di dalam itu adalah biasanya kita membagi reviewernya itu 1 dari dalam, 1 dari luar. Begitu. Tetap 2 reviewer, 1 dari dalam dan 1 dari luar. Nah, saya biasanya yang memutuskan kalau dari luar ditolak, yang dari dalam menerima begitu, itu adalah keputusan ada di saya gitu. Karena saya chief editornya di situ. Ya. Jadi itu yang sering ya saya juga bisa memaklumin kadang-kadang reviewer yang satu ini enggak berkualitas ini, yang satu cukup lah untuk ini gitu ya. Dan itulah keputusan pentingnya chief editor di situ. Ya, saya biasanya memutuskan hal-hal seperti itu. Nah, pertimbangan itu banyak, biasanya pertimbangan apakah supply artikel kita cukup atau tidak.
Begitu ya. Setiap publikasi itu suplai kita cukup enggak? Kalau nggak cukup ya itu yang harus jadi pertimbangan kita. Kenapa? Ternyata apa itu namanya akreditasi salah satunya adalah kita terbit tepat pada waktunya. Nah kalau kita banyak menolak kemudian suplai kita kurang gitu ya, maka kita akan mempengaruhi jurnal kita. Gitu Pak Nodi ya, menurut saya sih begitu ya. Nah, sekarang ini arahnya kemana gitu? Kalau kita mau ke internasional ataukah ke akreditasi nasional saja gitu loh. Kalau Bapak Ibu, kalau Pak Nodi itu memang menurut saya ya saran saya, kalau kita memang mau mengarah ke internasional gitu ya, ada baiknya menurut saya buat aja jurnal yang baru, yang memang kan berbeda gitu loh. Memulai dari baru gitu. Makanya kita memulai baru gitu. Walaupun cakupannya sama gitu. Dan itu jauh memang berat banget. Saya akui memulai suatu jurnal adalah berat banget gitu. Karena saya sebagai pengelola itu ada dua tujuan gitu ya. Satu yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan BKD dari teman kita. Benar nggak? Ya kan? BKD dari teman kita itu harus kita selamatkan dulu beban kerjanya gitu ya kan. Nah itu yang jadi pikiran kita sebagai ya kita nggak boleh kalau kita egois gitu, kalau saya egois itu masa bodoh dengan teman-teman gitu loh ya kan. Saya gampang dalam tanda petik sedikit sombong untuk publikasi, tapi bagi teman yang lain belum tentu itu ya, itu yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi menurut saya aspek itu juga karena kalau BKD-nya tidak, jadi di pegawai negeri ya kita ya di dosen negeri, kalau BKD-nya nggak kecapai, itu otomatis sertifikasinya nggak keluar. Bener nggak? Iya kan? Lah kalau sertifikasinya nggak benar, dia nggak akan bisa publikasi lagi. Ah itu, jadi yang harus kita pertimbangkan hal-hal seperti itu juga. Kita sebagai pengelola gitu. Ya. Nah, apa yang kita lakukan biasanya dalam pengelolaan jurnal adalah benar itu kita 25%, tetapi kemarin kita 25% saja ya. Di OAJ kita juga sering gagal. Masih banyak penulis dari dalam. Gitu. Lucu kan? Di Agrisep itu nggak ada sekarang 25%, mungkin 15 atau 20, paling maksimum 20% di Agrisep ya. Tapi di OAJ belum dapat dibandingkan dengan jurnal tetangga saya gitu. Itu. Jadi kita kadang-kadang hal-hal seperti ini agak ribet juga gitu loh. Kita sudah berusaha untuk kemudian saya coba untuk menilai teman sejawat yang pengelola. Ini sudah layak itu masuk Sinta 2 ini udah. Karena total penolakannya juga cukup tinggi juga gitu loh gitu. Dan alhamdulillah kita kalau artikel yang masuk itu cukup banyak Pak Nodi ya. Jadi itu ya. Jadi menurut saya kalau reputasi jurnal itu ya tetap kita harus fokus pada ada 2 reviewer yang blind itu ya, yang tertutup itu tetap ada, dan kemudian perlunya juga kita ada orang ketiga terus gitu loh ya. Orang ketiga ini sebaiknya memang orang-orang yang memang teman-teman kita yang memang banyak publikasinya ya. Tetap itu memang akan sulit juga gitu. Kadang-kadang kita kalau di sama teman-teman sendiri gitu agak ya, maksudnya begini, yang nulis itu kebanyakan adalah dosen juga. Gitu. Kalau saya lah ya, pertimbangannya kebanyakan dosen juga. Kadang-kadang kita mikirnya ini untuk kepentingan apa gitu. Apalagi kalau teman sejawat kita di dalam prodi gitu. Itu yang agak anu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Biasanya yang kita lakukan adalah saling tukar artikel. Walaupun itu ilegal ya.
nggak boleh kan. Tetapi itu lewat jalur belakang gitu loh. Kan kita masing-masing punya email. Jadi kalau Pak Nodi nanti butuh artikel yang bahasa Inggris, saya sudah punya 2 artikel ini bahasa Inggris ini, ya. Tapi kajiannya agribisnis ini, ya. Kemarin baru saya kirim ke Soka itu, ya, ke Soka karena ya biasalah kayak gitulah. Ada yang minta gitu ya saya kasih gitu aja. Saya masih punya 2 yang bahasa Inggris, tapi untuk buka tetap artikelnya mahasiswa yang saya translate dalam bentuk bahasa Inggris, ya. Jadi itu fungsi saya gitu. Jadi itu terkait dengan pengelolaan, ya. Kalau yang Perancis dan itu saya belum, jujur saya belum pernah ngalamin, ya. Nah itu makanya saya kembali lagi kemana kita mengarahkan artikel kita, jurnal kita itu. Gitu. Apakah kita hanya sampai nasional saja? Nasional Sinta 1, Sinta 2 sudah cukup bagus hukumnya. Gitu. Ya, tapi kalau kita internasional, saran saya sih saya lebih menyarankan untuk membuat artikel, membuat jurnal baru, dan itu jauh lebih mudah gitu loh. Ya. Apalagi kalau kita sudah punya jaringan di situ. Dan teman-teman yang saya lihat, teman-teman yang di kan kita masuk di asosiasi-asosiasi, di grup-grup pengelolaan jurnal kan, ya, dari AJPI untuk jurnal-jurnal pertanian, untuk ADRI atau apa gitu, saya masuk semua gitu, supaya saya punya, paling tidak punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu tambahan dari pengelolaan yang lain, ya. Dan jangan lupa Pak Nodi bahwa sumber artikel kita yang paling banyak itu adalah dari penelitian mahasiswa kita. Ya, itu jangan diabaikan itu, gitu loh. Ya, sumber artikel yang paling banyak dari universitas, dari perguruan tinggi kita, ya fakultas kita itu adalah dari mahasiswa. Jangan sampai tulisan mahasiswa itu hanya sampai pada skripsi saja. Itu kasihan, biayanya sudah banyak itu. Nah, tugas pembimbinglah di situ untuk mencoba nge-push dalam tanda petik, ya. Kalau saya tidak, saya push, saya beri semangat gitu ke mahasiswa saya. Itu banyak ditentang, Pak. Kalau Bapak Ibu dengar cerita tentang saya di fakultas, saya adalah salah satu jurnal yang selalu memaksa mahasiswa saya untuk membuat artikel. Dan saya minta untuk dikirim. Gitu. Jadi yang publish itu bukan saya, tapi yang membiayai publikasi, ya maaf ya, ini harus kita gitu, mahasiswa enggak kita. Seperti itu. Setelah kita koreksi, oke, ini sudah layak ini, publish, kirim ke sini. Yang kedua yang saya enggak biayai karena itu mahasiswa terlalu mahal, itu tulisannya mahasiswa. Masuk Q2, tapi karena terlalu mahal, saya gitu, saya ambil napas, sudah saya cabut aja lah. Saya mau cari yang lebih murah. Gitu, Pak Nodi. Mungkin itu pengalaman pribadi saya dalam mengelola jurnal, ya. Jadi ya kembali lagi ke kita lah gitu. Menurut saya gitu. Kalau kita pertimbangannya banyak teman kita yang ingin publikasi, ya kita bantu, tapi kita bantunya dalam arti kita carikan jurnalnya. Kita punya teman banyak ini pengelola jurnal ini, gitu loh. Ya itulah fungsi kita, gitu loh. Ya, memberi alamatnya, ini butuh jurnal, ini butuh artikel nih, ya, ke teman. Supaya dia enggak supaya teman-teman kita enggak ke jurnal yang kita kelola gitu. Gitu ya. Dan kita pahamkan kalau Bapak Ibu pengennya jurnal ini bermutu, ya mohon untuk tidak publikasi ke sini. Dan kita biasanya giliran. Kalau saya misalkan kalau saya ada di semester ganjil gitu, saya di semester genap nggak boleh. Ya, jadi itu Pak Rodi, monggo diputuskan di dalam saja gitu ya. Jadi itu apa yang kami lakukan begitu. Dan saya sekarang sudah 2 tahun kali saya nggak publikasi, 3 tahun mungkin
sudah nggak publikasi dalam jurnal saya sendiri. Gitu. Walaupun artikelnya sayang gitu kalau saya publikasikan keluar gitu. Karena kalau artikel itu keluar, yang disitasi pasti jurnal yang lain gitu loh. Ya kan? Nah, itu. Kita sebagai pengelola gitu. Saya tahu artikel saya itu jauh lebih bermutu, bimbingan saya itu lebih bermutu dari artikel itu gitu loh. Nah, itu jadi pertimbangannya Pak Nudi. Oke. Ya, baik. Pak Nudi, gimana? Kira-kira ada mau di-sharing lagi sama Prof? Baik Bu, terima kasih Prof atas jawaban, kemudian tips dan trik tadi yang telah disampaikan kepada kita. Dan saya sampaikan di awal tadi Prof, saya mohon maaf juga kepada Bu Ketua jika tadi mungkin pertanyaannya lebih spesifik emang ke jurnal. Tapi saya kemudian Prof, dari jawaban itu ada satu poin lagi yang mohon juga arahan, saran ataupun trik Prof selama ini seperti apa. Di akhir kalimat Prof itu citasi. Nah itu dia Prof. Yang dimana terkadang tulisan kita itu terus terang ya Prof ya, apalagi kalau bagi kami, bagi saya ini sebagai pemula, terkadang citasi itu nol Prof, tidak ada yang citasi tulisan kita. Ini yang saya kalau mungkin Bu Uswatun, Bu Ketua, beliau sudah banyak citasi. Kalau Ya, kami saya tahu itu. misalnya masih benar kalau Bu Ketua memang sudah banyak Prof. Jadi kalau misalnya seperti kami yang lain masih belajar ini, citasi itu sulit sekali Prof. Dan saya pernah mendengar seseorang dari Italia waktu itu Prof memberikan materi berkaitan dengan jurnal yang pada akhirnya beliau menggunakan satu istilah memang. Yang pada akhirnya beliau sampaikan ya yang citasi kita, siapa lagi yang lain. Kita berharap memang disitasi oleh orang lain. Tapi kalau tidak ada mau gimana lagi, kita citasi diri sendiri. Tetapi Prof, yang jadi problemnya, beberapa misalnya artikel kita itu kita ingin publish di jurnal lain, baik misalnya nasional ataupun internasional. Nah terkadang di situ menjadi komentarnya adalah nggak boleh citasi. Adanya kemudian pelarangan. Benar Prof, itu yang jadi kaitannya. Jadi ini gimana pula mensiasatinya sehingga kita itu menghasilkan artikel yang relevan untuk saat ini, sangat diminati oleh orang saat ini, sehingga kemudian mudah untuk disitasi oleh orang lain, jadi memberikan keuntungan kepada kita, tentu pada endingnya adalah kepada institusi. Nah mohon saran lagi ataupun mohon pandangan jawaban dari Prof, tipsnya kepada kami berkaitan dengan poin ini. Terima kasih Prof. Oke. Baik, bagus. Boleh dijawab. Langsung saja Prof. Jadi begini ya, ini ada yang dilakukan oleh teman-teman kita ya. Dia membuat peer group untuk suatu riset. Jadi Pak Nodi dengan beberapa temannya 4-5 orang gitu membuat peer group riset. Ya. Nah, ketika membuat peer group riset itu Pak Nodi punya artikel yang dipublikasikan gitu ya. Maka ada orang yang tidak dimasukkan dalam artikel itu. Ada kan 5 kan? 5. Nah, 3 ini Pak, termasuk Pak Nodi yang mempublikasikan artikel. Ya ada 2 yang enggak. Dia publikasikan enggak gitu ya. Awalnya begitu. Nah, ketika 2 ini anggota peer group-nya itu nulis artikel, maka mintalah untuk mensitasi artikel Bapak Ibu. Tapi nama Bapak Ibu enggak masuk di situ. Ya, gitu. Suatu saat Bapak Ibu juga publikasi lagi, maka citasilah ini artikelnya dia ke dalam artikel Bapak. Itu salah satu. Walaupun itu sebenarnya cara menurut saya nggak fair gitu loh. Tetapi itu kan nggak apa-apa kita dalam satu grup. Secara etika menurut kita secara orang luar itu nggak bagus itu. Gitu loh. Jadi peer group itu boleh 4, boleh 5, boleh 6 gitu. Jadi kita gantian saling mencitasi di antara teman. Karena biasanya kalau peer group penelitian itu topiknya akan sama. Gitu. Kalau kita bicara tentang, oke kita masalah mau bicara tentang apa itu, pengembangan tanaman non-organik misalnya. Maka orang-orang yang di situ pasti
terkait misalkan yang satu terkait dengan budidayanya, satu terkait dengan tanahnya, satu dengan proteksinya, yang satu dalam sosial ekonomiknya begitu. Saya pernah masuk di situ gitu loh. Tapi akhirnya saya keluar. Gitu ya. Saya nggak mau masuk ke situ gitu ya. Nah, mereka saling mensitasi di situ. Tetapi tapi tidak selalu maksud saya begini, ketika artikel yang kita citasi itu tidak ada nama kita gitu. Nah, itu yang satu gitu ya. Cara yang pertama gitu. Cara yang kedua adalah seringlah terbuka untuk konsultasi oleh mahasiswa kita, misalkan begitu. Ini ya, saya selalu terbuka untuk mahasiswa yang bukan PA saya, bimbingan akademik saya untuk apa itu namanya, untuk konsultasi. Misalkan mahasiswa ini PA-nya PA-nya kolega kita, tapi kadang-kadang saya selalu terbuka untuk konsultasi ke saya gitu. Nah, pada saat itulah kita kasihkan artikel kita ke mahasiswa. Makanya tadi saya bilang, jangan lupa bahwa sumber artikel yang paling banyak itu adalah dari skripsinya mahasiswa. Nah, itu adalah salah satu caranya begitu. Ya, jadi kita saling membuka diri untuk konsultasi skripsinya mahasiswa, karena itu penting. Ya, untuk memperbanyak citasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita kerjasama dengan teman-teman kolega kita gitu. Kalau kolega kita itu punya penelitian artikel yang cukup bagus ya kita citasi. Ya, jangan lupa kita juga perlu pamer ke dalam grup dalam satu prodi kalau kita sudah publikasi. Artikel saya terpublikasi, kita share di situ. Pamer ya, pamer dalam arti bagus di situ. Supaya apa? Teman kita juga aware bahwa kita punya publikasi itu. Ya, nggak apa-apa saling pamer itu nggak apa-apa gitu. Jadi, ini loh artikel saya. Artinya kita sudah mengenalkan artikel yang kita tulis kepada teman kita, gitu. Satu, itu akan mendorong, saya yakin itu akan mendorong teman kita untuk sedikit kaki juga gitu. Oh, kok Pak Ketut begini gitu. Akhirnya dia akan ngikutin untuk publikasi juga. Kalau artikelnya sesuai dengan bidangnya, saya yakin itu akan disitasi. Banyak teman saya yang mensitasi artikel saya juga gitu. Baik, Prof. Gitu Pak Nodi, kalau mungkin caranya begitu ya. Jadi perlu pamer juga kepada teman-teman gitu ya. Ya, baik sekali. Yang paling banyak dilakukan adalah menitipkan ke mahasiswa yang bukan bimbingan kita. Dan yang per grup itu. Kalau berharap kepada teman kita kadang-kadang agak sulit juga gitu ya. Itu pengalaman saya, Pak Nodi. Baik, terima kasih Pak Nodi sudah sharing dengan kita juga, dan Prof Ketut sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman ya yang dibagikan ke kita dan trik-trik bagaimana kita bisa meningkatkan citasi kita ya. Jadi terutama kita harus ada peer group tadi yang harusnya memang saling membantu tadi Prof ya. Satu dosen dengan yang lainnya saling mensitasi. Karena kalau bukan kita yang citasi siapa lagi? Berharap dari yang lain ya, mudah-mudahan ada. Ya. Dan perlu saya tambahkan ya, untuk akreditasi ke depan itu yang kita nilai itu berapa jumlah artikel mahasiswa yang disitasi oleh mahasiswa. Yang disitasi oleh mahasiswa. Oleh mahasiswa. Ya? Coba bayangin. Makanya kalau saya menulis, untungnya saya sudah mulai dari tahun 2000 berapa gitu ya, 2007 atau 2010. Itu kalau tulisan mahasiswa selalu saya nomor satukan gitu. Untungnya itu saya buat gitu. Ya, jadi itu salah satunya. Ya, artinya mahasiswa juga harus punya citasi yang mereka citasi lagi gitu ya, Prof ya? Oleh temannya ya. Yang disitasi dari kakak tingkatnya gitu. Khususnya yang relevan.
Baik, Prof. Hati-hati itu akreditasi ke depan untuk prodi yang unggul itu salah satunya itu. Agak berat makin lama makinnya. Bapak Ibu sekalian, kita buka 2 penanya lagi kalau masih ada. Dipersilakan, ini waktunya tinggal 12 menit lagi ya, karena kita mau Jumatan, Prof juga mau Jumatan. Silahkan, ini absen sudah di-share ya, boleh langsung diisikan absen. Ini Bu Sri Mariati sudah raise hand tangan ya, jadi silahkan Bu Sri Mariati, udah dari tadi menunggu ya. Silakan untuk sharing dengan Prof. Silakan Ibu Sri Mariati, sudah dari tadi menunggu ya, dibuka unmute-nya. Ibu Sri Mariati dipersilahkan untuk bertanya ke Prof. Ketut karena sudah mengangkat tangan ya. Atau kita alihkan dulu ya sambil menunggu Bu Sri Mariati, mungkin jaringannya agak terganggu. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin sharing, boleh dipersilahkan. Pak Surkani Ali dari tadi sudah online terus nih, kameranya terus dibuka dari pagi sampai sekarang. Saya rasa sudah sangat mantap ya ilmunya. Mungkin ada yang ingin di-sharing atau ingin digali lagi dari Prof. Ketut. Dipersilahkan Pak Surkani Ali. Di unmute dulu ya. Iya, di unmute dulu suaranya, mungkin dari host. Ya, mereka nggak bisa. Ini mereka nggak bisa nih, Pak Surkani Ali nggak bisa, suaranya dia udah ngomong tapi nggak kedengeran. Sendiri. Pak Surkani Ali, silakan di unmute di komputernya. Tadi Pak Nodi bisa ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Mungkin ini Bu, kalau memang tidak bisa, mungkin bisa di-chat saja sama beliau. Ya, di beliaunya nih Pak Surkani, di komputer Pak Surkani yang belum di unmute ya. Tadi Bu Sri Mariati juga sudah mengangkat tangan. Bu Sri Mariati sudah menutup kameranya. Ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini banyak sekali ilmu yang belum kita gali dari Prof. Ketut. Masih ada kesempatan karena Prof. Ketut akan standby sampai 2 bulan di sini ya. Harapannya kita bisa memilih jurnal yang tepat dan cepat. Nah, harapannya cepat, artinya cepat di reject atau cepat ditanggapi ya, seperti itu. Karena kalau lama di reject ini kita juga kewalahan nih Prof ya. Nanti kita tidak bisa mengirim dalam waktu yang bersamaan di 2 jurnal yang berbeda dengan tulisan yang sama ya Prof ya. Artinya kita harus memilih jurnal yang cepat juga nih Prof. Kadang-kadang kalau menunggu kayak Prof bilang tadi 2 tahun, nanti takutnya penelitiannya sudah expire. Iya. Makanya saran saya adalah jangan bergantung pada satu artikel. Gitu. Ya, jangan bergantung pada satu artikel gitu. Banyak-banyak artikel nggak apa-apa gitu. Ya. Mungkin, kemarin semalam aja saya udah kirim lagi satu artikel ke Soka kayak gitu. Ya, jadi
Jadi kayak gitu. Jadi enggak, itu hanya Sinta 3 aja, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting banyak publikasi. Semakin banyak publikasi kan semakin banyak pula yang citasi. Nah, gitu. Ya, coba nanti gitu. Jadi baik. Kalau memang tidak ada lagi ya, mungkin nanti kita boleh sharing di grup. Tadi rencananya kita mau publish 1 jurnal ya, Prof. Ya, mungkin pertemuan yang akan datang ya, Prof. Ya. Publish 1 artikel yang sudah direview oleh Prof sebagai pembelajaran untuk kita, bahwasannya apa saja yang harus diperbaiki dalam 1 draft artikel. Nah, mungkin di pertemuan yang akan datang, mohon izin dari Bapak Ibu yang sudah dikoreksi artikelnya, Prof ingin mengulas secara lebih dalam, sehingga kita jadi lebih tahu ketika 1 jurnal, 1 artikel itu bisa mencapai standar dari 1 jurnal yang kita ingin tuju tadi ya. Kalau memang tidak ada lagi, dipersilahkan mengisi absen ya, jangan lupa mengisi absen. Dan Pak Surkani Ali, mohon maaf ada kesalahan pada speaker laptop dari Pak Surkani sehingga beliau tidak bisa menghidupkan speakernya. Jadi mungkin di lain waktu Pak Surkani Ali bisa sharing lagi di grup juga bisa. Dan kalau memang Bapak Ibu sudah punya artikel, silahkan dimasukkan ke link yang sudah ada di grup kita. Yang nantinya harapannya Prof Ketut langsung bisa mengoreksi artikel kita ya. Dan nanti kita juga berharap Prof juga ada sedikit kayak tutorial, salah satu jurnal yang dituju mungkin yang sudah siap ingin submit ya Prof ya. Bagaimana sih mensubmit menjadi koresponden autor? Nah, gitu. Mungkin nanti karena nilai sekarang Prof ya, selain sebagai penulis pertama, itu juga sebagai koresponden autor, baru nilainya 60%. Gitu. Kalau tidak sudah turun lagi nih Prof. Jadi begini ya, kalau kenapa publikasi mahasiswa kita itu bisa kita push juga ya? Karena kalau mahasiswa bimbingan skripsi kita misalkan dia akan kalau kita sebagai corresponding autornya, maka kita akan dapat 40% dari situ. Ya, 40% mahasiswa, 40% kita, 20% PP-nya. Gitu ya. Jadi dosen pembimbing pembantunya gitu ya. Pembimbing keduanya lah maksudnya begitu. Jadi itu pentingnya kita juga bahwa mempush mahasiswa kita untuk buat artikel gitu. Caranya gimana? Yang kami lakukan adalah kita masing-masing prodi punya format lah, punya format artikel yang punya format jurnal yang akan kita tuju itu mana gitu ya. Ikutin aja satu format begitu. Ya, atau format umum aja yang penting ada imrod gitu ya. Seperti itu ya. Ada introduction, ada method, ada research and discussion gitu ya. Penting itu. Ya. Kita perbaikin, kalau perlu kita perbaikin, kalau enggak ya kalau kita sudah bisa membimbing dengan baik, saya pikir artikelnya juga baik juga ya, bagus juga gitu. Nah, biasanya di kami itu adalah pada saat mereka seminar hasil, maka yang dibagikan kepada mahasiswa itu harus mengikuti format jurnal. Nah, berarti kita sudah 3 langkah di situ gitu loh. Sudah 3 langkah bahwa kita sudah punya bahan untuk publikasi. Kalau kita masukkan ke dalam Sinta 3, kita sudah dapat katakan 20, 40% dari 20 itu sudah 8. Gitu berapa Sinta yang kita bisa kirimkan ke situ. Syukur-syukur kalau ke Sinta 2 sudah 25 sampai ya 25 ya. Itu. Baik, kalau Prof, kita mau punya waktu kita bahasa Inggris kan. Iya. Gitu. Baik Prof, nih Bu Sri Mariati sudah kembali ingin bertanya. Silakan Ibu Sri Mariati. Di unmute speakernya biar kedengeran.
Baik, Assalamualaikum Prof. Kedengaran nggak Prof? Kedengaran. Suaranya, lanjut. Hmm. Silakan Bu Sri Baik, Mariati. saya kan ada pengalaman Prof ya, pernah ngirim jurnal. Sudah pernah saya perbaiki sekali. Cuman kemudian tidak ada kabar lagi dan kemudian tiba-tiba saya dapat pemberitahuan di reject gitu. Itu apa masih bisa kita masukkan ke jurnal lain lagi nggak dok, Prof? Bisa Bu, masih bisa gitu loh. Masukkan aja ke jurnal yang lain gitu loh. Saya kalau nggak masuk di Sinta 4, ya, masukkan ke Sinta 5 gitu, masukkan ke Sinta 6 kalau ada gitu. Atau kalau saya ke Q kalau tidak terima di Q2 saya masukkan ke Q3, masukkan lagi ke Q4. Kalau sudah nggak gitu baru ke jurnal internasional yang pokoknya internasional gitu aja karena sudah dalam bahasa Inggris ya. Nah, begitu. Yang pasti adalah jangan putus asa begitu satu nggak diterima, nggak mau nulis lagi. Nah, itu yang nggak boleh itu. Menurut saya sih begitu. Dan jangan kalau saya gini ya, saya itu tidak selalu artikel saya begitu sekali itu diterima. Tidak selalu diterima. Kadang-kadang langsung ditolak. Ini terlalu sempit. Komennya itu menyakitkan sekali, Bu. Gitu loh. Iya, benar, Pak. Ya. Jadi itu. Tapi ya, apakah saya putus asa? Enggak lah. Itu kan begini ya. Dalam ruang akademik orang itu boleh berbeda, gitu loh. Artinya itu kan pandangan dia. Pandangan orang akademis yang lain itu beda lagi, gitu loh. Dan itu ada pada pengelola jurnal yang lain lagi. Iya dok. Tapi artikelnya sudah lewat beberapa tahun tidak apa-apa dok. Nggak apa-apa. Tapi yang biasanya yang ditanyakan adalah artikel ini ditulis tahun berapa gitu. Biasanya penelitian ini kalau dia hasil penelitian ya, hasil penelitian dia ditanya artikel ini atau penelitian ini dilakukan tahun berapa. Itu harus jelas. Ya, jadi itu makanya kalau saya tadi dari awal bilang bahwa jangan bergantung pada satu artikel gitu ya. Maksud saya apalagi kalau kita dikejar-kejar untuk naik pangkat dan sebagainya gitu. Untuk memenuhi BKD itu kan sekarang aturan BKD baru itu semua harus ada, nggak boleh kosong. Iya, betul. Ya, penelitian harus ada, pengabdian harus ada dan sebagainya ya. Jadi itu yang harus kita antisipasi juga. Gitu Bu Sri. Ya, baik. Terima kasih. Baik, Prof. Ya, terima kasih Ibu Sri Mariati. Ini Ibu Astia Amir sudah siap-siap ingin bertanya juga, ingin sharing dengan kita. Silakan Ibu Astia Amir. Suaranya di-unmute ya. Di-unmute dulu. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Suara saya kedengaran, Bu ya? Sudah kedengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami mau tanyakan, misalnya kalau jurnal artikel kami sudah dimuat di jurnal internasional, selanjutnya kalau misalnya artikel tersebut apakah masih boleh dipublish dalam versi Indonesia? Misalnya mau masuk lagi ke Sinta 2 atau Sinta 3, itu boleh, Prof? Enggak boleh, Bu. Enggak boleh ya? Enggak boleh, hanya sekali. Dalam proceeding, kalau sudah masuk proceeding, ya, itu enggak boleh lagi dipublish. Tetapi kalau kita seminarkan, tidak dilaporkan di dalam proceeding, boleh kita publish. Makanya kita harus berhitung pada saat kita ikut seminar itu. Kalau kita ikut seminar nasional gitu ya, misalkan gitu, kita masuk, dia akan diterbitkan dalam proceeding gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa artikel Bapak Ibu itu cukup berkualitas, misalkan begitu. Ya, maka jangan mau
saran saya jangan mau ditulis di proceeding. Karena apa? Hukumnya hanya 10. Ya. Gitu loh. Kalau misalnya prosedingnya, ini kan proseding prasyarat ya kemarin. Kalau tidak online proseding tersebut, nggak boleh. Nggak boleh juga ya. Maksudnya nggak boleh gitu. Apalagi bertanya. prosedingnya sudah ada ISSN-nya, ya prosedingnya sudah ada ISSN-nya, ISBN-nya gitu. Ya. Maka nggak boleh. Oh, iya. Ya, itu Bu hati-hatinya. Makanya pada saat diikuti seminar nasional itu ini dipublikasikan enggak? Ditanya itu dipublikasikan enggak? Saya selalu minta enggak usah dipublikasikan. Kenapa? Saya rugi hukumnya gitu loh. Dari sisi hukum rugi gitu. Kalau saya ikut seminar biasanya untuk jalan-jalan sambil mencari teman gitu. Ya, kalau saya loh ya. Tapi ya monggo aja kalau mau kecuali kalau prosedingnya itu terindeks dalam Scopus, dalam Web of Science gitu. Itu bagus. Hukumnya akan lebih tinggi. Tapi kalau hanya untuk proseding nasional saja, saya sarankan untuk tidak. Karena hukumnya akan lebih kecil dibandingkan dengan Sinta. Ya. Ya. Karena Sinta 5, Sinta 6 saja itu sudah 15 kalau nggak salah. Iya kan? Iya, Prof. Nah, itu. Jadi untung ruginya. Jadi saya sih selalu cost and benefit-nya itu, BC rasionya, cost benefit rasionya itu. Kalau dalam ilmu ekonomi itu ya. Seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau saran saya kalau nasional hanya dalam bentuk proceeding dan juga ya tidak hanya proceeding, kalau sudah dalam bentuk book of abstract ya. Jadi ada dalam seminar itu diterbitkan book of abstract ya. Kalau itu sudah ada ISBN-nya, book of abstract-nya itu ada ISBN-nya ya, maka itu tidak boleh dipublikasi lagi. Walaupun dalam buku proceeding-nya itu hanya abstrak-abstrak saja, maka itu tidak boleh. Tidak boleh lagi. Ya, itu. Maksudnya jangan sampai kami plagiat dengan artikel. Salah satunya itu. Yang saya tanyakan, Prof. Ya. Ada lagi satu lagi, Bu. Kalau Bapak Ibu sudah dalam bentuk poster, maka nggak boleh juga dipublikasikan. Gitu, Bu. Ya, kalau ingin poster ya poster, kalau pikiran ya ada, ya. Gitu, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Astia Amir. Mungkin sampai di sini dulu ya Prof ya, kayaknya tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Prof juga udah mau siap-siap dengan sholat Jumatnya. Terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir juga ya di sini bersama kita untuk saling sharing pengalaman dan ilmunya juga. Terima kasih Prof. Ketut Sukyono. Sama-sama. Dan kurang saya sebagai moderator ya pada hari ini, mohon maaf. Pak Hasanuddin, terima kasih sudah hadir ya pada hari ini. Pak Edwarsya juga tadi sudah hadir juga. Terus Pak Nodi yang setia selalu menemani. Dan terima kasih nih Prof, ini ada 2 orang dosen kita juga sebagai co-host kita yang selalu setia ini, Pak Aradi dan Pak Zulfadli nih. Ini memang selalu standby dan mereka mungkin akan bergantian juga. Ya. Ya Prof, nanti bergantian juga jadi moderator nih Prof. Ada 4 pertemuan lagi, nanti kita berharap saling sharing ya bagaimana mungkin Pak Aradi biar lebih fresh seperti itu ya, fresh nanti gantian dengan Bu Usi aja nih, Bu Usi ini udah kelihatan setiap hari nih. Nanti akan digantikan oleh teman-teman kita ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketut, terima kasih semua. Sama-sama.